Salam sejahtera, selamat malam. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga malam hari ini. Pemberita firman akan dibawakan oleh Penatua Ives Rumayar. Kiranya setiap kita dapat mengalami perjumpaan dengannya, Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam rangka memperingati Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mengikuti video profil Pospelkes yang akan ditayangkan. Gambaran tentang DPIB Jemaat Marturi Jambi Pospelkes Bethesda Rantau Rasa. Pos pelayanan dan kesaksian ini merupakan bagian dari GPIB Jemaat Marturi Jambi yang terletak di Desa Rantau Rasa 1, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pospelkes ini terletak kurang lebih 116 km dari jemaat induknya dan membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 jam melalui jalur darat. Pos pelayanan dan kesaksian ini merupakan gereja bagi para kaum transmigran dari Jawa Barat di tahun 1969 ke Rantau Rasau. Hingga kini belum diketahui pasti gedung gereja ini dibangun mulai kapan. Namun, awal mula persekutuan ini terbentuk adalah oleh para penginjil yang melayani dari Palembang. Dan beberapa tahun kemudian, pelayanan bagi gereja ini diambil alih oleh GPIB, yaitu dilayani oleh GPIB Jemaat Marturia Jambi. Adapun transportasi untuk menuju ke Pospelkes ini adalah melalui transportasi darat. Namun beberapa tahun yang lalu masih menggunakan transportasi air. Perubahan ini kemudian membuat lokasi gereja menjadi jauh dari akses jalan utama. Dan juga banyak warga jemaat yang berpindah untuk mendapatkan pekerjaan bahkan pendidikan yang lebih baik ke luar kota. Hingga saat ini tercatat 20 kepala keluarga yang terdaftar sebagai warga jemaat. Adapun pekerjaan para warga jemaat ini 70% adalah petani sawit dan pinang, sementara selebihnya adalah mereka yang bekerja secara wirausaha, pensiunan, ibu rumah tangga, ada juga yang tidak bekerja. Adapun mayoritas usia di Pospelkes ini adalah anak-anak dan juga lansia. Sebab para pemuda memilih untuk bekerja bahkan melanjutkan pendidikan di luar kota. Selebihnya terdapat juga keluarga-keluarga muda di Pospelkes ini. Berikut ini merupakan para pelayan GPIB Jemaat Marturi Jambi Pospelkes Bethesda Rantau Rasau, yaitu para majelis jemaat dan juga para pelayan dan pengurus Pelkat. Berikut ini merupakan kegiatan yang dilakukan tengah-tengah jemaat Pospelkes Bethesda Rantau Rasau. Sekian gambaran singkat tentang GPIB Jemaat Marturi Jambi Pospelkes Bethesda Rantau Rasau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selama beberapa minggu dalam bulan Pelkes ini, bersama-sama sebagai gereja, kita ingin terus menghayati akan keberadaan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang berkarya di tengah-tengah dunia melalui pelayanan dan kesaksiannya. Di saat yang bersamaan, sebagai persekutuan, kita diminta untuk terus mendukung pemberitaan Injil yang Tuhan kerjakan di setiap Pospelkes yang tersebar
di seluruh wilayah pelayanan GPIB, kiranya Tuhan senantiasa memakai kita untuk berkarya bagi Dia melalui gereja tercinta ini. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau yang telah membentuk kami dari debu tanah dan memilih kami sebagai umat-Mu. Bahkan Engkau yang telah menebus kami dari jerat dosa dan maut melalui pengorbanan Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, sehingga kini kami menjadi umat tebusan-Mu yang berjalan bersama karya Roh Kudus, menapaki setiap anugerah kehidupan yang Engkau curahkan. Saat ini kami merindukan perjumpaan denganmu melalui setiap pujian, doa, bahkan firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya segala puji, syukur, dan penyembahan yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Allah. Dengarlah kiranya. Amin. Kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur 33 ayat 18 hingga 22 secara silih ganti. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, ya karena Dia hati kita bersukacita. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Jemaat, silakan duduk.
Umat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang menguasai seluruh kehidupan kami. Kami datang pada malam hari ini dalam persekutuan yang beribadah, bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Kami hendak masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibaca dari dalam Alkitab. Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya pemberitaan firman pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan iman kami di dalam kami menapaki kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga, bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian 28 ayat 12 sampai 22. Pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam hari ini diambil dari Kejadian 28, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-22, yang menyatakan, "Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, 'Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.' Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, 'Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.' Ia takut dan berkata, 'Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga.' Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, 'Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu.' Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu Bapak yang terkasih dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di ruang Zoom. Kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa sebagai bagian dari Pentatuk atau kitab Taurat bagi bangsa Israel. Saya mau memulai renungan malam ini dengan kita mau melihat bagaimana Musa mencoba menuliskan kitab ini yang dibagi menjadi 2 struktur pembacaan.
Boleh slide next. Ada dua bagian struktur penulisan dari kitab Kejadian ini. Yang pertama, Musa mau menuliskan tentang permulaan sejarah umat manusia. Yang kedua, dalam pasal 12 sampai dengan pasal yang terakhir 50, Musa mau menuliskan tentang permulaan sejarah dari umat Ibrani. Jadi ada dua ibu bapak yang terkasih mengenai penulisan kitab Kejadian ini oleh Musa. Sebagai kitab urutan pertama dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian seperti yang kita ketahui, ini berawal dari kisah penciptaan. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian kitab ini juga menceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan keturunan biologis manusia mula-mula Adam dan Hawa yang kita tahu memperanakan Kain dan Habel dan Set. Kemudian kehancuran peradaban manusia karena dosa kejahatan manusia. Kejadian 6 ayat 5-6 menceritakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tidak terjadi untuk Nuh dan keluarganya, ibu bapak. Allah sangat mengasihi Nuh sehingga yang dimusnahkan adalah manusia di bumi selain Nuh dan keluarganya. Dan kita tahu ceritanya ada beberapa pasang hewan-hewan juga yang dibawa ke dalam bahtera Nuh. Dan dalam kisah kejadian ini juga Allah mau menunjukkan kuasanya, yaitu menyerahkan manusia ke seluruh bumi dengan menghancurkan menara Babel. Jadi itu bagian pertama dari kitab Kejadian yang kita baca pada malam hari ini. Singkatnya Alkitab mau mengatakan bagi ibu bapak dan saya bahwa Allah itu adalah Allah pencipta yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan di jagat raya ini. Dan ingat, kita ini manusia hanyalah debu dan tanah. Bagian kedua dari penulisan kitab Kejadian ini, Musa mau menyampaikan tentang permulaan sejarah dari umat Ibrani, di mana di situ kita bisa melihat bahwa ada 4 tokoh di dalam permulaan dari bangsa Ibrani ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan juga bagaimana kita mau melihat bahwa Allah memanggil dan memberikan perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Next. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa awal penciptaan ini bermula dari bagaimana permulaan sejarah manusia. Kita tahu di sini ada Adam dan Hawa, dan ibu bapak bisa lihat sampai dengan Nuh ada 9 keturunan yang dicatat oleh Musa di dalam Alkitab, yaitu Adam dan Hawa memperanakan Set, Set memperanakan Enos, Kenan, Mahaliel, kecil sekali ya, sebentar ya, saya mesti buka, sebentar. Mudah-mudahan yang di depan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Setidaknya ada 9 keturunan kalau kita hitung ya Bapak Ibu, dari Set, dari Adam dan Hawa sampai kepada Abraham. Ada Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, sampai Nuh. Di dalam Nuh, disitulah kata perjanjian pertama kali ditulis oleh Musa, muncul di dalam kitab Kejadian. Kejadian 6 ayat 18 mengatakan, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu.
Tadi saya katakan di depan bahwa hanya Musa dan keluarganya yang disayang oleh Tuhan, yang lainnya hancur, yang lainnya musnah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai dengan mulai dari Nuh sampai kepada Abraham, ada 12 ya, ada 12. Kita hitung ya. Nuh memperatakan Sem, satu keturunan. Sem ada 5 anaknya, salah satunya Arfaksad, 2, Selah, Eber, Pelek, Regu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Sampai di Abraham ada 9 keturunan, dan sampai di Ishak dan Yakub berarti ada 11 keturunan. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya menunjukkan ini bukan family tree ya Bapak Ibu, tapi ini family tree Bapak Ibu ya. Artinya kita juga di keluarga kita juga perlu tahu ya bagaimana silsilah dari keturunan kita. Kenapa? Karena di sini permulaan dari umat Ibrani yang diwakilkan oleh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sebagai tokoh yang menerima perjanjian Allah. Ya, kita bisa lihat di sini di dalam setiap setiap keturunan Abraham ada janji Allah di situ. Dikatakan di dalam ayatnya Kejadian 12 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itulah janji Allah kepada Abraham, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Berbicara tentang keturunan bangsa Ibrani adalah suatu rantai silsilah yang panjang. Tadi kita sudah lihat dari Adam dan Hawa sampai pada leluhur nenek moyang orang Ibrani, Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunan menjadi sangat penting dalam konteks janji Allah bagi umat manusia. Abraham, Ishak, dan Yakub merupakan bagian dari rencana dan misi Allah bagi dunia ini. Kepada mereka bertigalah Allah membuat suatu perjanjian yang menegaskan suatu hubungan yang eksklusif antara Allah dengan manusia sebagai umat ciptaannya. Ya, kita lihat tadi bahwa Allah membuat janji dengan Nuh bahwa engkau akan masuk ke dalam bahtera dan engkau tidak akan musnah. Begitu. Dan kemudian Allah mengulangi lagi janjinya kepada siapa? 9 keturunan di bawahnya Nuh, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan janji yang sama, kurang lebih bunyinya bahwa aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam ini berpusat pada jati diri dan keimanan Yakub, yang adalah salah satu dari nenek moyang bangsa Israel untuk melaksanakan misi Allah di dunia ini. Yakub punya arti nama orang yang memegang tumit, karena dia lahir setelah Esau, saudara kembarnya, dan dikisahkan di dalam Alkitab bahwa Yakub memegang tumitnya Esau, makanya diberi nama Yakub. Yakub juga dikenal sebagai penipu, Bapak Ibu. Yakub adalah anak kesayangan Ribka. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Itulah kurang lebih jati diri dari seorang Yakub, ya, Allah, nenek moyang Allah bangsa Israel, yang kita tahu bahwa Yakub memang telah merampas berkat Ishak kepada kakaknya. Ya, dia telah merampas berkat yang diminta, yang seharusnya diberikan kepada Esau sebagai anak yang tertua, namun dia telah merampas. Dan juga Yakub telah cheating, ya, merebut hak kesulungannya Esau. Ya.
Sebagai konsekuensinya dia harus berlari-lari dari kejaran Esau. Tentu bukan perkara yang mudah bagi Yakub yang suka tinggalnya di rumah. Ya, tadi kejadian menyaksikan bahwa Yakub ini anak rumahan, anak mami begitu ya. Nah, Yakub harus keluar dari zona nyamannya agar dia bisa bertahan hidup. Bukan hal yang mudah bagi Yakub untuk menanggung semua perkara itu, suatu situasi yang tidak terbayangkan olehnya tentunya karena menipu dan merampas berkat Ishak ayahnya kepada Esau. Ibu bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ciptaannya. Atas perkenanannya, Alkitab menyaksikan bagi kita bahwa seburuk apapun perilaku Yakub di mata manusia, namun apabila Allah mau memakai menjadi alat di tangannya, tidak ada yang mustahil. Bacaan kita malam ini adalah awal karya Allah atas jati diri dan keimanan Yakub secara personal. Suatu perjanjian yang pernah Allah sampaikan kepada Abraham yang diwariskan kepada Ishak ayahnya, lalu dinyatakan kembali oleh Allah kepadanya. Perhatikan bacaan kita hari ini dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 14. Ibu Bapak boleh kita mengulang kembali bacaan ini, kita membaca bersama-sama Kejadian 28 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah, Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Luar biasa ya Ibu Bapak ya, janji, ini perjanjian ya. Jadi ini perjanjian nggak pakai meterai 10.000, ya ini meterainya langsung dari Allah. Artinya Allah mau memakai Yakub sebagai penerus misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebelum Yakub hendak dipakai oleh Allah lebih jauh, Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub dan memberikan janjinya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya serta tetap akan melakukan apa yang sudah Ia janjikan. Apa janji Allah kepada Yakub? Sama seperti janji Allah pada nenek moyangnya, Abraham dan Ishak, bahwa keturunanmu akan mengembang. Ini bahasanya sudah lebih ini lagi ya, lebih besar lagi, mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Artinya seluruh muka bumi ini akan janji Allah bahwa akan penuh dengan keturunan Yakub. Dan ini adalah misi Allah di tengah bagi dunia ini. Misi Allah untuk menghadirkan seorang penebus, misi Allah untuk menjadikan kita semua pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kejadian 28 ayat 15, saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu janji Allah kepada Yakub. Luar biasa Ibu Bapak, janji penyertaan Allah bagi Yakub yang adalah seorang penipu dulunya. Yakub yang terkenal anak rumahan, ya sukanya cuma di kemah doang, gitu ya. Tapi karena kondisi dia dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya itu, dan Allah menjanjikan penyertaan bagi Yakub kemanapun dia berada. Dalam bacaan kita selanjutnya, apa respon Yakub atas penglihatan yang sudah diberikan Allah kepadanya? Itu menjadi pengakuan imannya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Jadi setelah Allah menunjukkan malaikat-malaikatnya turun naik dari sorga ke bumi, begitu Yakub mengukuhkan pengakuan imannya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini.
Ia mengambil batu tempat alas kepalanya tidur dan menjadikannya tugu dan memberikan nama tugu itu Betel. Ya, ini kalau cerdas cermat pasti keluar nih soal ini. Ya, jadi Betel itu adalah tempat di mana Yakub menjadi pengakuan imannya, kesaksian imannya tentang Allah. Allah yang memberikan janji kepadanya untuk menyertai dia, sehingga dia memperoleh kekuatan iman untuk melanjutkan kehidupannya, melanjutkan keturunannya. Yakub belum beristri saat itu. Ya, Yakub belum beristri saat itu. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, apa yang ditunjukkan oleh Yakub, apakah terjadi juga saat kita seperti sekarang ini? Apakah secara fisik kita juga mungkin sedang lemah, sakit, atau mungkin kita lelah seperti Yakub? Lelah kenapa? Lelah karena berbagai kondisi ataupun kesulitan hidup kita secara sadar atau tidak sadar, karena mungkin kita sudah merampas sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Mungkin kita sudah mencuri sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Mungkin kita sudah mencuri waktu Tuhan. Mungkin kita sudah mengabaikan waktu Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bisa terjadi juga kita mungkin terlalu enak. Kita terlalu enak di zona nyaman kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita saat ini. Nah, Ibu Bapak Saudara, sebagai orang percaya, kita saat ini, kita bukan hidup lagi di zamannya Yakub. Saat ini kita sudah memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Setiap jam bahkan kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa yang kita naikkan. Dan yakinlah bahwa melalui firman yang Ibu Bapak Saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan berkenan melawat Ibu Bapak Saudara dan saya. Itulah janji Tuhan yang sudah kita terima. Ya, kita tidak lagi seperti Yakub yang butuh penglihatan, mungkin butuh tempat untuk bersandar, mendirikan mezbah, mendirikan batu. Kita sudah punya gereja, kita sudah punya gedung, kita sudah punya berbagai fasilitas untuk Tuhan berkenan melawat kita. Sekarang bagaimana respon kita? Seperti Yakub yang merespon janji Allah melalui pengakuan imannya, begitu pula lah kita malam ini belajar bagaimana kita harus merespons kehadiran Allah di dalam hidup kita ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan hidup Ibu Bapak, Saudara dan saya menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani dan bersaksi. Ibu Bapak, ada banyak di luar rumah kita, di luar zona nyaman kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan bukan hanya secara jasmani, mungkin juga secara rohani. Tugas kita sebagai orang percaya adalah merespons janji Allah yang melawat kita untuk berbuat dan bertindak. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bulan Juni ini adalah bulan Pelkes GPIB. Tadi kita sudah lihat di tayangan video bagaimana beberapa pos Pelkes itu sudah mulai dilembagakan, termasuk juga pos Pelkes Sumber Arum ya di Lampung yang baru tanggal 4 Juni kemarin, salah satu pilot project dari Majelis Sinode dengan dukungan jemaat-jemaat yang ada di kota-kota besar, kita membantu melembagakan persekutuan menjadi suatu jemaat yang mandiri. GPIB secara sadar dan dewasa telah menetapkan misinya di tengah dunia ini untuk hadir menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui, seperti Yakub yang hidupnya telah disentuh dan telah diperbaharui oleh Tuhan. GPIB telah menetapkan misinya untuk menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan, menjadi gereja yang membangun keutuhan
ciptaan. GPIB telah nyata hadir di tengah-tengah dunia ini melalui jemaatnya serta Pospelkes yang ada di daerah-daerah terpencil. GPIB sejak dulu telah keluar dari zona nyamannya dalam konteks ladang pelayanan GPIB yang tersebar di 26 provinsi Republik Indonesia. GPIB memiliki konsep pekabaran Injil yang utuh pada semua aspek kehidupan, baik jasmani dan rohani, sehingga tugas pokok gereja Marturia diterjemahkan menjadi pos pelayanan dan kesaksian. Mari kita sebagai warga gereja bersyukur bersama, berkomitmen bersama GPIB untuk terus mendorong semangat keluar dari zona nyaman untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Minggu ini kita masuk dalam kalender gerejawi Minggu Trinitas. Boleh slide terakhir saya? Ya, ini adalah lambang dari Trinitas. Trinitas itu dirayakan dalam kalender gerejawi 1 minggu setelah Pentakosta. Ya, jadi minggu lalu kita 2 minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta dan minggu kemarin kita merayakan hari Trinitas sebagai penutup dari hari-hari besar tahun gerejawi yang diawali dari Minggu Advent, kemudian Natal, masuk ke dalam Minggu Penampakan, dan Minggu Sengsara, kematian, berakhir pada Minggu Pentakosta, dan Trinitas adalah minggu penutup dari hari-hari besar gerejawi. Di Minggu Trinitas ini, umat diajak untuk menyaksikan pernyataan Allah dan kekudusannya menjadi pusat penyembahan jemaat. Di minggu inilah kita mau melihat bagaimana Allah bekerja bagi gerejanya, bagi umat, bagi kita secara pribadi untuk melihat bagaimana Allah Tritunggal dalam karya keselamatan bagi seluruh umat ciptaan. Kita sebagai warga GPIB Nasaret hendaknya sadar benar akan tanggung jawab dan pengakuan iman kita bagi kesejahteraan seluruh ciptaan. Khususnya juga dirangkai dengan Hari Lingkungan Hidup Ibu Bapak yang jatuh pada tanggal 5 Juni kemarin, tanggal 5 Juni 2023, seluruh warga GPIB Nasaret diharapkan peduli terhadap lingkungannya. Kita mau keluar dari zona nyaman kita, berkarya dan bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu adalah respon nyata Ibu Bapak Saudara dan saya akan janji penyertaan Allah. Trinitas adalah Tritunggal satu Allah dalam 3 pribadi. Allah Bapa yang adalah pencipta, Allah Anak yang solider dalam diri Yesus, dan Allah Roh Kudus, Allah penolong bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 16 memberikan janji, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah janji Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 104, bait pertama dan kedua. Janji Tuhan selalu digenapi, Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya
berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Doa syafaat akan dibawakan oleh dua orang dan ditutup oleh saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami hendak mendoakan umat-Mu, khususnya warga jemaat kami yang memasuki fase baru dalam kehidupan mereka. Kepadamu kami menyerahkan segala pergumulan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan mereka. Senantiasa pimpin dan berkati ya Bapa, agar mereka dapat menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan hasil yang terbaik yang berasal daripada Engkau. Kami menyerahkan anak cucu kami yang sedang menjalani masa-masa pendidikan mereka. Kiranya Engkau senantiasa memimpin, menyertai, dan memberikan anak cucu kami ini hikmat, akal budi, sehingga mereka bisa menyelesaikan masa-masa pendidikan dengan baik. Juga dalam pergaulan mereka ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memimpin sehingga mereka dapat menjalani kehidupan pergaulan yang seturut dengan pengajaran-pengajaran firman-Mu. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga umat-Mu di Jemaat GPIB Jemaat Nasaret Jakarta Timur ini ya Bapa, dalam seluruh aspek kehidupan dan pergumulan mereka. Engkau senantiasa hadir dan memimpin keluarga-keluarga umat-Mu ini. Kiranya damai sejahtera-Mu ada dan tinggal bersama mereka, sehingga seluruh anggota keluarga boleh menjadi saksi-saksi kemuliaan-Mu, baik di dalam keluarga mereka sendiri dan juga di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Inilah doa kami ya Bapa, dengarlah seru doa kami. Bapa kami yang di surga, Engkaulah kepala gereja kami. Kami mau menyerahkan pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang ada di wilayah Indonesia tercinta ini. Dalam keberadaan dan pergumulan mereka, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, terluar dan tertinggal. Kiranya Engkau saja yang senantiasa memimpin dan memberkati mereka, agar dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka hadapi, mereka boleh senantiasa setia dan taat mengikuti Engkau. Kiranya Engkau memberikan hikmat surgawi-Mu bagi para pendeta, diaken, dan penatua yang ada di pos-pos Pelkes GPIB ini, agar mereka dapat menjadi pewarta-pewarta kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan rohani umat-Mu boleh semakin hari semakin seturut dengan pengajaran firman-Mu, dan umat-Mu dapat menyaksikan kemurahan dan kekudusan-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, dalam setiap gumul juang persekutuan, pelayanan dan kesaksian pos-pos Pelkes GPIB ini, kiranya senantiasa Engkau pimpin dan sertai, agar melalui keberadaan pos-pos ini, nama-Mu saja yang senantiasa diagungkan dan anugerah keselamatan yang hanya berasal daripada-Mu yang dapat diwartakan. Kami juga mau menyerahkan Majelis Sinode GPIB dan seluruh jemaat GPIB, khususnya jemaat-jemaat pendamping pos Pelkes. Kiranya senantiasa Engkau berkati, agar mereka boleh setia mendampingi pos-pos Pelkes GPIB ini dan menjadi jemaat-jemaat yang mandiri, baik dalam bidang teologi, daya, dan dana, agar kerajaan-Mu boleh nyata di tengah bangsa dan negara kami ini. Inilah doa kami ya Bapa, dengarkanlah seru doa kami. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk persekutuan di GPIB Jemaat Nasaret,
Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Marlin Yosef dan seluruh pelaksana harian Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat, presbiter, penatua, dan diaken. Biarlah kami boleh satu padu melayani Tuhan, melayani umat-Mu di jemaat kami ini, dan kami senantiasa boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa kami juga untuk seluruh unit misioner GPB Jemaat Nasaret, bagi pengurus Pelkat dan juga pengurus komisi yang ada di jemaat-Mu ini. Tuhan berkati dengan seluruh program kerja yang sudah dicanangkan, biarlah kiranya semua kegiatan yang telah direncanakan boleh berjalan dengan baik, dan melaluinya kami boleh memperoleh sukacita damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa untuk SMJ Triwulan 4 2022-2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023. Tuhan berkati kami semua anggota Majelis Jemaat agar kita boleh ambil bagian di dalam persidangan tersebut, dan kami boleh membicarakan kegiatan pelayanan persekutuan dan kesaksian di jemaat-Mu ini dengan penuh kesatuan hati dan sukacita dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pegawai kantor Majelis Jemaat GPB Nasaret. Tuhan berkati kepala kantor dan seluruh staf yang berada di bawahnya. Biarlah kiranya melalui setiap pelayanan yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, boleh menunjang seluruh kegiatan persekutuan berjemaat kami di GPB Nasaret. Doa kami untuk proses penyelesaian tanah waru ya Tuhan, yang kami rindukan untuk boleh terjadi. Biarlah kiranya Tuhan mendengar semua seruan hati kami, agar kiranya melalui panitia maupun tim kerja yang ada, proses ini boleh berangsur-angsur menemukan titik temu dan jalan keluar. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit dalam pemulihan dan juga lanjut usia. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu J.A.L. Kandowaro, Ibu Rustamaji, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banurea, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihitepeo, Bapak Manurung, Ibu Mun Lopis Mojo, Bapak Perlindungan Bakara, Bapak Kiyosi Urai, Ibu Normalina Sihombing Napitupulu, Saudari Katarina Sumual, Ibu Lince Taloga, Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa, Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Heni Silain Kantian Dago, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Mariam Porayo, Ibu Angel Pesak Oro, Ibu Mike Huta Barat, Ibu Vivi Salempang, Ibu Yohana Takain, Ibu Betty Unu Langelo, Ibu Paula Mangindaan, Ibu Siskawati Mena Oro, Adik Anindita Sekarsari, dan Bapak Max Paat. Tuhan mendengar setiap doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam kelemahan fisik, dalam kesakitan mungkin yang mereka rasakan. Biarlah kiranya semua tindakan medis dan obat yang boleh diberikan, boleh memberikan kekuatan dan kepulihan, dan mereka boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi mereka. Tuhan berkati keluarga yang berduka pada hari ini, keluarga besar Dien dari sektor 3 atas meninggalnya Ibu terkasih, Ibu Maya di Ambon. Tuhan berkati keluarga besar, berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, biar kiranya melalui setiap kenyataan hidup yang boleh Tuhan nyatakan, mereka tetap setia dan tekun beriman kepada Tuhan, dan boleh menyaksikan ini sebagai suatu peristiwa iman yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga, inilah doa kami di malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini dalam persekutuan beribadah di gedung gereja maupun di ruang Zoom. Tuhan berkati dalam kehidupan persekutuan, pekerjaan, pelayanan masing-masing ya Tuhan. Rumah tangga masing-masing Tuhan berkati, agar kiranya mereka senantiasa boleh beroleh sukacita di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan juga berjemaat. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami Bapa di malam hari ini. Dengar dan sempurnakan doa kami ini, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian oleh paduan suara sektor 3.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam surat 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 81 bait pertama dan kedua sebelum memberi, dan bait yang ketiga setelah memberi. kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan.
kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Ibu Bapak, saya jemput kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Jemaat, mari menyatakan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Ya Allah Tritunggal yang telah menciptakan, menembus, dan menuntun langkah hidup kami. Kami bersyukur atas cinta-Mu dan bagi kami melalui berbagai berkat yang Kau curahkan atas kehidupan kami. Saat ini kami mempersembahkan persembahan guna mendukung pelayanan, kesaksian, dan persekutuan bagi gereja-Mu. Kiranya hikmat dan tuntunan-Mu tercurah bagi setiap mereka yang mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pembangunan persekutuan tubuh-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Ibadah Keluarga, 7 Juni 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Bersama bersih-bersih gereja, Pelkat PKLU mengajak warga jemaat GPIB Jemaat Nasaret untuk bersama bersih-bersih gereja. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 8.30 hingga pukul 12. Ayo, bantu Oma dan Opa bersihkan gereja kita tercinta. GP Assemble Ibadah Gabungan GP, Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Nasaret, mengadakan ibadah bersama GPIB Jemaat Markus Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 17 di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret. Tema, Kumulai dari Diri Sendiri. Dengan pemberita firman, Pendeta Peter Theodorus. Warung PEG GPIB Jemaat Nasaret. Untuk menunjang pembiayaan program kerja Majelis Jemaat 2023-2024, maka Komisi PEG melalui Warung PEG mengadakan penggalangan dana dalam bentuk penjualan merchandise setiap hari minggunya pada pukul 9 hingga pukul 14, bertempat di depan halaman gereja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Artia Pardede, Saudari Cynthia Veronica Ngantung. Berita duka. Telah meninggal dunia di Ambon pada Rabu 7 Juni 2023, Ibu Mariani Agustin Werinusa Runtuwene dalam usia 63 tahun 9 bulan. Almarhumah adalah ibunda dari Penatua Doni Richard Dien, Sektor 3, dan Sony Yan Mardien, Sektor 3. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Kehadiran ibadah dalam gedung gereja dalam ibadah hari ini dihadiri 38 warga jemaat, terdiri dari 17 pria dan 21 wanita. Pemberita firman malam ini Bapak Penatua Yves Christopher Rumayar, Presbiter GPIB Jemaat Nasaret.
kepada pemberita firman, multimedia, pemain instrumen, adik Kimi Mausung, Ibu Leona Nggelan, Bapak Rin Patinama, Saudara Yoel Patinama, Saudara Allen Sumampau, Saudara Dante Nggelan, Ibu Marta Payau, Paduan Suara Sektor 3, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saya mengawali kepresbiteran saya dengan terpilih menjadi presbiter sektor 3 bersama Tante Hilda, Bung Rin. Kayak di rumah sendiri sekarang jadinya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kehidupan adalah perjalanan memahami segala hal yang terjadi, baik sukacita maupun penderitaan. Maka mari kita peka pada segala rancangan dan tanda yang Tuhan berikan sebagai bentuk pemenuhan akan janjinya, serta nyatakan kehidupan yang berkenan sebagai respons akan penyertaannya yang setia dan tetap. Ingatlah, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kita bakti 252 bait pertama dan kedua. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya perjalanan hidupmu bersama Sang Pencipta senantiasa penuh dengan harapan, karena Dia tidak pernah membiarkanmu sendiri. Kiranya pergumulanmu bersama Sang Penyelamat Agung tak begitu menakutkan, sebab Ia menemanimu saat takut dan cemas. Kiranya keraguanmu dalam menapaki perjalanan baru selalu dikuatkan oleh terang kuasa Roh Kudus, sebab Allah Tritunggal selalu besertamu denganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Selamat malam Ibu Bapak Saudara.